Selamat datang kembali di channel YouTube Febs TV, Inspiring TV Channel. Pada video kita kali ini, Febs TV akan menampilkan tutorial bagaimana cara membuat simple abstract background menggunakan Adobe Illustrator. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ke depan channel ini bisa terus berkembang dan tetap memberi manfaat bagi sesama. Baiklah, kita mulai. Di sini saya sudah siapkan sebuah lembar kerja baru berukuran 3840 pixel kali 2160 pixel. Setelah lembar kerja baru siap, kita gunakan brush tool untuk membuat sebuah pola garis sembarang. Di sini saya menggunakan brush tool dengan ukuran 1 poin. Lalu buatlah sebuah garis-garis sembarang. Di sini saya contohkan seperti ini. Dan Anda bebas membuat garis-garis sembarang ini sesuai dengan selera Anda. Baik, setelah kita selesai membuat garis-garis ini, kita juga bisa mengeditnya menggunakan Direct Selection Tool. Lakukan pengeditan ini sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di sini saya sedikit memperbaiki. Anda bisa menggunakan tombol Min plus pada keyboard untuk menambah dan mengurangi titik. Kemudian tekan tombol A untuk kembali ke Direct Selection Tool. Setelah garis-garis ini selesai Anda perbaiki, berikutnya kita seleksi seluruh garis, kemudian tekan Ctrl G di keyboard untuk membuatnya menjadi satu grup. Setelah itu kita buat sebuah kotak dengan menggunakan Rectangle Tool sesuai dengan ukuran lembar kerja kita, yaitu 3840 pixel kali 2160 pixel. Anda bisa buat dulu sembarang seperti itu. Kemudian pada properties di bagian weight value-nya kita isikan 3840 pixel kali 2160 pixel. Kemudian posisikan objek kotak ini ke tengah-tengah lembar kerja dengan menggunakan fasilitas align. Setelah kotak ini benar-benar berada di tengah-tengah area kerja, kita seleksi seluruh objek dengan cara membloknya seperti ini. Kemudian kita akan buat dia menjadi objek baru menggunakan divide. Tekan di bagian Pathfinder, kemudian pilih divide. Setelah itu, kita klik kanan pada objek tersebut. Kemudian pilih ungroup. Dengan demikian objek-objek ini sekarang menjadi terpisah. Berikutnya akan kita warnai satu persatu. Untuk mewarnainya kita bisa buka browser, kemudian pergi ke Adobe Color. Kita bisa menggunakan beberapa warna sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, di sini saya akan menggunakan kombinasi warna yang ini.
Saya mulai dari yang paling atas terlebih dahulu. Ini bisa kita copy, kemudian kembali ke objeknya, kita warnai objek pertama yang ini, double klik di bagian fill color atau ya di bagian fill color, kemudian paste kode warnanya di sini. Oke, objek pertama sudah berhasil kita warnai. Berikutnya objek kedua kita warnai dengan warna yang lain, copy kodenya, kemudian kita double klik di bagian fill ini, kemudian masukkan kembali kode warnanya, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk warna-warna berikutnya. Misal warna ketiga saya gunakan warna yang ini, kemudian double klik kembali, dan yang terakhir saya gunakan warna yang paling tua. Nah, sementara untuk objek yang ini saya akan warnai dengan warna orange. Anda bisa melihat di bagian layer sini, kalau misalnya objeknya susah untuk diklik, Anda bisa cari di sini. Objek yang gambar hati yang pertama ini, saya gunakan kode warna yang ini. Sama seperti tadi, di double klik di bagian fill, kemudian OK. Demikian halnya dengan objek yang ini dan objek gambar hati yang terakhir. Nah, setelah diwarnai seperti ini, kita seleksi seluruh objek, tekan Ctrl A di keyboard, kemudian hilangkan warna garisnya. Nah, sampai di sini abstrak background kita sudah mulai kelihatan. Hanya tinggal menambahkan hiasan atau ornamen-ornamen lain. Di sini saya kembali menggunakan brush tool. Anda bisa menambahkan elemen-elemen lain seperti misalnya bulat-bulat kecil atau segitiga atau kotak atau objek X misalnya. Nah, di sini saya menggunakan brush. Brush ini bisa Anda cari di internet, banyak yang gratis, banyak juga yang berbayar. Nah, di sini saya misalnya gunakan objek-objek, saya akan tambahkan objek yang ini. Ini karena bentuknya brush, saya tinggal coret saja seperti ini. Kemudian saya seleksi objeknya, ini masih berbentuk sebuah garis. Kita akan ubah dia dengan cara tekan menu objek, kemudian kita pilih expand branch. Nah, sekarang dia sudah menjadi kurva biasa. Kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya letakkan misalnya objek pertama di sini. Warnanya saya kasih warna putih misalnya. Kemudian saya sedikit turunkan opacity-nya di properties. Sini ada opacity, dari 100 saya turunkan misalnya ke angka 50. Nah, berikutnya kita hanya tinggal memperbanyak objek ini. Anda bisa geser sambil menahan tombol alternatif di keyboard. Misalnya berikutnya saya tambahkan di sebelah sini, kemudian ukurannya sembarang saya ubah, kemudian geser lagi sambil menahan tombol alternatif di keyboard. Lakukan terus sampai dirasa ornamen ini cukup. Anda juga bisa custom sendiri ukurannya supaya tidak begitu sama ya. Kita random ubah ukurannya. Saya tambahkan misalnya satu lagi di sebelah sini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah tulisan. Saya gunakan type tool di sini. Kemudian klik sembarang. Kasih misalnya tulisan abstrak background.
Kemudian saya perbesar ukurannya, saya ganti dulu. Misalnya di sini saya gunakan font Lovely Purple. Ukurannya bisa kita ubah di sini. Bisa juga kita isikan misalnya 150 poin. Kemudian saya pindahkan ke tengah-tengah. Anda bisa menggunakan align di sini. Dan saya kasih warna putih. Oke, karena si tulisan ini masih berbentuk huruf, saya akan mengubahnya menjadi kurva biasa dengan cara seperti tadi. Klik di menu objek, kemudian pilih expand. Baik, sampai di sini kita sudah selesai membuat sebuah abstrak background. Berikutnya kita akan merapihkan bagian-bagian yang berada di luar area kerja. Kita terlebih dahulu kita seleksi seluruh objek seperti ini. Pastikan tidak ada objek yang terkunci. Di sini kita lakukan grup. Anda juga bisa menekan shortcut Ctrl G di keyboard. Setelah seperti itu, kita buat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle tool seukuran dengan lembar kerja kita, yaitu 3840 piksel kali 2160 piksel. Letakkan objek kotak tersebut di tengah-tengah area kerja. Anda bisa menggunakan align di sini. Pilih yang vertical line center dan horizontal line center. Setelah seperti itu, kita seleksi seluruh objek. Anda bisa tekan Ctrl A, kemudian klik kanan, kemudian pilih Make Clipping Mask. Hasilnya kira-kira seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa simpan file ini. Kita gunakan Save As seperti ini ya. Kemudian di sini saya pilih filenya EPS. Kemudian save. Untuk versinya kita turunkan ke versi 10 supaya abstrak background yang barusan kita buat bisa kita jual di situs-situs Microstock. Kemudian untuk preview formatnya kita bisa pilih none. Hilangkan seluruh pilihan ini. Kemudian klik OK. Setelah disimpan sebagai EPS, kita juga harus membuat sebuah previewnya dalam bentuk file gambar atau dalam file JPEG. Kita lakukan sekali lagi, file, kemudian pilih export. Di sini pilih export as. Untuk bagian save as type-nya, tipenya di sini kita ganti ke JPEG, kemudian export. Settingannya seperti ini, color modelnya RGB, kemudian kualitasnya juga bisa Anda isikan maksimum jika ingin kualitas bagus, tetapi tentu saja ukuran filenya akan sedikit besar. Di sini saya tidak mengubah pengaturan-pengaturan ini. Compression metodenya saya gunakan yang standar. Resolusinya juga medium di 150 ppi. Anti aliasingnya type optimize. Ini sudah cukup. Kita tekan OK saja. Baik, demikianlah tutorial membuat abstrak background sederhana menggunakan Adobe Illustrator pada video kita kali ini. Jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, baik itu kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, see you in the next video.